Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan saya, Wesley, dosen pengampu untuk mata kuliah akuntansi biaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik pertemuan kita tentang planning and budgeting. Ya, apa saja akan kita diskusikan atau saya sampaikan pada topik pertemuan ini. Nah, apa saja tujuan pembelajaran kita pada topik ini? Yaitu yang pertama, memahami role ya budgeting pada seluruh perencanaan perusahaan ya atau organisasi. Kemudian memahami betapa pentingnya ya setiap orang mengerti ya proses dari budgeting. Kemudian yang ketiga adalah membuat estimasi penjualan, mengembangkan budget di produksi dan biaya. Kemudian mengestimasi cash flow perusahaan, mengembangkan ya proses budgeting dalam laporan keuangan atau melihat nanti bagaimana hubungannya. Menjelaskan proses budgeting ya pada industri ataupun organisasi ataupun perusahaan yang bergerak di bidang merchandise, merchant, dan service. Menjelaskan bagaimana isu etik ya yang diterapkan pada proses budgeting, kemudian menjelaskan bagaimana menggunakan analisis sensitivitas dalam membuat sebuah budgeting di bawah kondisi yang tentunya ada uncertainty atau ketidakpastian. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada topik ini. Nah, budget atau penganggaran. Nah, kita akan fokus bagaimana membuat ya proses budgeting berdasarkan tujuan perencanaan. Nah, di sini kita akan melihat bahwa tujuan perencanaan ini hanya sebatas pada budgeting saja ya, atau dituangkan dalam bentuk istilah keuangan ya. Dan di sini adalah bagaimana perusahaan ya melakukan aktivitas ya dan memenuhi target keuangan perusahaan yang dibangun atau dibentuk berdasarkan proses perencanaan. Ya, jadi fokusnya di sana. Nah, kita akan melihat istilah yang disebut dengan master budget ya. Nah, ini akan dikembangkan dan bagaimana kita menyesuaikan ini ke dalam rencana keseluruhan untuk mencapai target perusahaan. Sebelum kita melakukan investigasi tentunya secara detail, bagaimana mengembangkan master budget ini. Nah, yaitu dengan cara kita bisa mendiskusikan cara berupa strategi planning untuk meningkatkan daya saing dan merubah kegiatan operasional secara keseluruhan. Ya, jadi itu adalah tujuan dari budgeting ini. Nah, kita ke overall plan. Sebuah master budget ya, itu merupakan bagian dari keseluruhan rencana sebuah perusahaan untuk tahun depan yang terdiri dari 3 komponen. Yaitu yang pertama, apa target perusahaan? Kemudian, apa rencana keuntungan strategik untuk jangka panjang? Nah, yang terakhir adalah apa rencana keuntungan teknis untuk jangka pendek atau taktis ya. Oke. Jadi itu yang harus terdapat di dalam sebuah master budget. Organization goals atau target perusahaan itu biasanya dibuat oleh level manajerial atau istilahnya adalah top managers. Nah, inilah nanti yang akan dicapai oleh karyawan ya. Kemudian selanjutnya yaitu sangat penting dilakukan langkah-langkah yang spesifik ya yang dibutuhkan untuk mencapai target. Nah, tahap ini akan dicantumkan atau dinyatakan di dalam strategi long range plan atau rencana strategi jangka panjang. Selanjutnya, rencana untuk tahun yang akan datang yang lebih spesifik dari rencana jangka panjang itu disebut dengan master budget atau sering juga disebut sebagai static budget atau the budget plan atau juga disebut dengan planning budget. Berikut adalah interaksi antara organisasi dan individu dalam mengembangkan yang namanya master budget. Ya, kalau kita lihat dari sisi organisasi, tahapannya adalah organisasi membuat target atau apa yang ingin dicapai dalam bentuk rencana strategi jangka panjang dengan mempertimbangkan yaitu apa saja hal-hal yang perlu diantisipasi dalam membuat sebuah budgeting untuk periode yang akan ditentukan. Kemudian nanti hal-hal yang diantisipasi ini kemudian dievaluasi dalam membuat yang namanya
strategi jangka panjang. Setelah dia match, ya, kemudian dituangkan dalam bentuk master budget. Master budget ini nanti akan dijalankan, kemudian akan diperoleh yang namanya adalah hasil aktual yang dicatatkan untuk setiap periodenya. Nah, hasil ini nanti akan dibuat ataupun dilakukan evaluasi strategi mana saja yang harus perlu dirubah atau dipertahankan. Nah, kalau kita melihat ya, di sini adalah yang melakukan evaluasi adalah organisasi. Nah, tetapi arahnya cuma satu arah. Nah, menurut persepsi saya sendiri bahwa ini tentu harusnya adalah dua arah. Artinya, hasil evaluasi ini nanti akan digunakan kembali untuk membuat yang namanya strategi jangka panjang selanjutnya, ya. Itu dari persepsi saya pribadi. Tapi menurut referensinya di sini hanya satu arah. Kalau kita melihat dari sisi individual, ya, di sini adalah ada target yang ingin dicapai ataupun ada nilai yang ditargetkan, yaitu berupa ya ekspektasi atau harapan dari individu. Kemudian bisa langsung dituangkan dalam bentuk master budget, ya, atau bisa juga memperhatikan atau hal-hal ataupun kondisi yang perlu diantisipasi dalam membuat penganggaran atau budgeting, ya. Kemudian nanti hal-hal yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan itu kemudian nanti digunakan sebagai dasar untuk membuat master budget. Nah, kemudian sama ya, master budget dijalankan sehingga nanti diperoleh hasil ya aktual yang dicatatkan untuk setiap periodenya. Kemudian hasil ini akan dilakukan ya evaluasi performance ataupun kinerja secara periodik. Ya, hasil ini nanti akan digunakan untuk membuat yang namanya master budget selanjutnya. Ya, jadi persepsi saya memang seharusnya organisasi juga melakukan hal yang sama. Jadi tidak hanya individu ya. Nah, mungkin salah satu perbedaannya adalah bahwa untuk evaluasi kinerja untuk individual memang paling umum dilakukan secara periodik. Ya, misalnya per 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Sedangkan untuk organisasi sebenarnya bisa juga dilakukan evaluasi secara periodik dari hasil pencatatan aktualnya. Tetapi permasalahannya bahwa karena di sini adalah strateginya jangka panjang, ya. Jadi pada umumnya mengikuti rules ini memang dilakukan pencatatan aktual secara periode, sehingga evaluasinya juga dilakukan secara periode. Dan periodenya di sini adalah strategi jangka panjang. Nah, selanjutnya adalah human element in budgeting ya. Jadi bahasa sederhananya adalah bagaimana keterlibatan ya karyawan ya dalam proses pembuatan penganggaran ya atau anggaran ya. Nah, di sini ada tadi yang sudah dijelaskan perbedaannya antara target organisasi dengan target individual. Nah, di sini kita melihat bahwa apa kesesuaiannya ya. Tentu yang kita lihat adalah kesesuaian dari tujuannya ya. Selanjutnya adalah pihak-pihak apa saja sih yang berpartisipasi dalam pembuatan budgeting ini gitu ya. Dan di sini adalah pengguna, di sini adalah dengan klasifikasi mulai dari yang paling rendah hingga yang middle untuk manajemen employee ya ataupun karyawan di sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, istilahnya disebut juga sebagai grassroots budgeting ya. Nah, ini adalah pihak-pihak yang berpartisipasi dalam proses pembuatan budgeting. Kemudian sales forecasting, yaitu membuat perencanaan untuk penjualan. Sales forecasting ini merupakan aspek dari budgeting yang paling susah ya. Nah, pada topik ini kita akan membuat forecast untuk penjualan berdasarkan 5 cara ya, yaitu berdasarkan sales staff, kemudian market researchers, kemudian dengan cara Delphi Technique, trend analysis, dan econometric models. Nah, kita akan mempelajari dengan menggunakan kelima metode ini. Nah, bagaimana cara membuat forecasting berdasarkan sales staff? Nah, di sini ada sebuah contoh kasus ya, yaitu Santiago Pence, yaitu membuat estimasi penjualan untuk tahun depan, ya, total unitnya adalah 160.000, harga per unitnya adalah $45. Jadi rencana akan diperoleh dari total penjualan, ya, tahun depan itu sebesar $7.200.000, yaitu 160.000 dikali 45. Selanjutnya kita ke forecasting production, ya, sebuah anggaran produksi itu merupakan perencanaan ya resource yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan penjualan saat ini dan tentunya harus memperhatikan juga bagaimana persediaan untuk memenuhi permintaan untuk masa yang akan datang ya.
Jadi secara pengertian ini kita bisa membuat pengertiannya dalam bentuk sebuah persamaan, yaitu saldo saat ini atau beginning balance ya dijumlahkan dengan transfer in dikurangi dengan transfer out itu sama dengan saldo akhir atau ending balance. Nah, persamaan ini kita bisa sederhanakan untuk inventory atau persediaan, produksi, dan penjualan. Sehingga kita bisa sederhanakan dalam istilah inventory, produksi, dan penjualan, yaitu unit yang tersedia saat ini, yaitu persediaan di awal, dijumlahkan dengan produksi yang dibutuhkan atau permintaan tambahan, dikurangi dengan budgeting sales, itu sama dengan unit ending inventory atau persediaan di akhir. Ya, jadi ini adalah persamaannya. Kalau kita susun ulang persamaan tadi, sehingga nanti kita memperoleh kira-kira berapa jumlah produksi yang harus kita butuhkan atau recorded production ya, sehingga kita bisa membuat sebuah persamaan baru yaitu budgeting sales dijumlahkan dengan unit akhir inventory, persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal itu sama dengan recorded production. Nah, kita ke contoh yang tadi yaitu Santiago Pen ya. Jadi di sini ya sales budgetnya adalah 160.000 unit yang tadi ya. Kemudian manajemen mengestimasi bahwa akan ada 5.000 unit ya dalam bentuk persediaan awal dan 15.000 unit dalam persediaan akhir ya, sehingga kalau kita masukkan ke persamaan yaitu tadi budgeting sales-nya adalah 160.000 unit dijumlahkan dengan persediaan akhir sebanyak 15.000 unit dikurangi dengan persediaan awal sebanyak 5.000 unit sehingga akan diperoleh total recorded production-nya adalah 170.000 unit. Nah, ini adalah bentuk pencatatan untuk production budget ya. Tadi expected sales-nya ini adalah nilai penjualan yang direncanakan ya, yaitu 160.000 unit. Kemudian rencana untuk persediaan akhir ya sebanyak 15.000 unit sehingga total yang dibutuhkan adalah 175.000 unit. Kemudian dalam bentuk persediaan awal ya diharapkan ada sekitar 5.000 unit ya. Kemudian jumlah yang akan diajukan untuk diproduksi adalah sebanyak 170.000 unit. Untuk production cost-nya masih sama konsepnya, yaitu pool cost-nya ada 3 macam, yaitu direct material, direct labor, dan manufacturing overhead. Di mana untuk direct material dan direct labor termasuk ke dalam direct cost, sedangkan untuk manufacturing overhead masuk ke dalam indirect cost. Untuk manufacturing overhead terdiri dari 3, yaitu indirect labor, ya tenaga kerja tidak langsung, kemudian indirect material, bahan baku tidak langsung, dan biaya overhead lainnya. Di sini adalah estimasi produksi penggunaan bahan material langsung, ya contohnya, ya tercatat di cost sheet, yaitu penggunanya adalah cotton dan fine cotton, di mana untuk memproduksi 1 unit, ya dibutuhkan 3 yard dalam bentuk cotton dan 0,2 yard untuk fine cotton. Untuk persediaan awal, ya itu sebanyak 10.000 yard untuk cotton dan persediaan akhir sebanyak 15.000 yard untuk cotton. Sedangkan untuk bahan baku untuk fine cotton persediaan awal itu sebanyak 1.000 yard dan untuk persediaan akhir adalah 1.000 yard. Sedangkan untuk harga per yard dari bahan baku cotton itu adalah $3, sedangkan untuk fine cotton adalah $5. Sehingga kita bisa menghitung estimasi produksi penggunaan bahan baku ya, bahan baku cotton tadi targetnya adalah 170.000 unit dengan penggunaan per unitnya adalah 3 yard sehingga kita bisa menghitung 170.000 dikali 3. Kemudian kita jumlahkan dengan persediaan akhir adalah 15.000 yard dikurangi dengan 10.000 yard. Ini persediaan awal. Sehingga kita peroleh penggunaan bahan baku cotton adalah sebanyak 515.000 yard. Sama halnya dengan material fine cotton untuk 170.000 unit ya kita kalikan dengan penggunanya untuk per unitnya adalah 0,2 yard. Kemudian kita jumlahkan dengan persediaan akhir yaitu sebanyak 1.000 yard dikurangi dengan persediaan awal 1.000 yard sehingga kita memperoleh sebesar ataupun sebanyak 34.000 yard. Ini adalah pencatatan yang direncanakan untuk penggunaan bahan material langsung ya. Yaitu rencana produksi adalah 170.000 unit. Di mana bahan material langsung
yang akan digunakan adalah cotton dan fine cotton. Di sini adalah penggunaan per unitnya yang dibutuhkan ya untuk cotton adalah 3 yard, sedangkan untuk bahan baku fine cotton itu hanya dibutuhkan 0,2 yard per unit. Sehingga total produksi 170.000 unit itu akan membutuhkan sebanyak 510 yard dan untuk cotton dan 34.000 yard untuk fine cotton. Kemudian rencana untuk persediaan akhir ya untuk bahan baku cotton itu 15.000 yard, sedangkan untuk fine cotton adalah 1.000 yard dalam bentuk finish good ya. Jadi sudah diekuivalensikan ya dalam satuan yard. Kemudian total bahan baku langsung yang dibutuhkan adalah 525.000 yard untuk cotton dan 35.000 yard untuk fine cotton. Kemudian kita kurangin dengan bahan baku persediaan awal ya, yaitu 10.000 yard untuk cotton dan 1.000 untuk fine cotton. Sehingga bahan baku langsung yang perlu dipesan adalah sebanyak 515.000 yard untuk cotton dan 34.000 yard untuk fine cotton. Kemudian kalau kita kalikan dengan tarif per yardnya adalah $3 untuk cotton, sehingga kita memperoleh total biaya untuk memproduksi 170.000 unit ya, yaitu cotton $1.545.000 ya. Kemudian untuk bahan baku fine cotton ya, dengan harga per yardnya adalah $5, sehingga biaya yang akan dikeluarkan untuk memproduksi 170.000 unit adalah $170.000 untuk fine cotton ya. Sehingga total bahan baku yang akan dipesan ya untuk memproduksi 170.000 unit adalah $1.715.000. Selanjutnya adalah tenaga kerja langsung yang akan dianggarkan ya. Produksinya sama ya, tentunya 170.000 unit, di mana untuk membuat satu unit itu dibutuhkan 0,5 jam, sehingga total untuk memproduksi 170.000 unit dibutuhkan tenaga kerja langsung sebanyak 85.000 jam. Dengan tarif ataupun biaya per jamnya adalah $22, sehingga total biaya yang dibutuhkan untuk tenaga kerja langsung memproduksi 170.000 unit adalah $1.870.000. Selanjutnya adalah membuat anggaran untuk biaya overhead. Nah, untuk biaya overhead sendiri ada dua, yaitu biaya variable overhead dan fixed manufacturing overhead. Di mana untuk variable overhead terdiri dari indirect material dan supply, kemudian ada material handling, dan other indirect labor. Sehingga nanti kita akan memperoleh total variable overhead. Masing-masing ya, indirect material dan supplies itu tarifnya adalah $0,3 per unit, dan material handling tarifnya adalah $0,4 per unit, dan untuk tenaga kerja tidak langsung tarifnya adalah $0,1 per unit. Atau bisa juga kita sebutkan ya cost ya, jadi tidak hanya tarif. Sama halnya dengan biaya tetap ya. Perbedaannya adalah kalau dia biaya variabel, dia akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah produksi, sehingga untuk anggarannya ditetapkan berdasarkan tarif per unit atau biaya per unit. Sedangkan untuk biaya tetap manufacturing overhead, dia tetap ya berapapun jumlah produksinya. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk biaya tetap yang dianggarkan, yaitu biaya supervisor labor atau biaya tenaga kerja supervisor itu sebesar $102 juta. Kemudian untuk biaya maintenance and repairs itu sebesar $50 juta. Kemudian biaya administrasi pabrik sebanyak $85 juta. Utilities sebanyak $55 juta. Biaya depresiasi sebanyak $140 juta. Biaya asuransi $30 juta.
pajak properti 60 juta dolar dan biaya lainnya 22 juta dolar. Hingga nanti diperoleh total manufacturing overhead-nya. Setelah kita membuat anggaran untuk masing-masing biaya, tadi sudah ada penggunaan bahan material langsung, penggunaan tenaga kerja langsung, dan penggunaan biaya overhead-nya. Kemudian kita catatkan dalam bentuk COGS statement, ya. Kita sudah belajar dalam membuat laporan COGS ya pada pertemuan awal. Nah, kita bisa mencatatkannya sama prosesnya, yaitu dimulai dengan melakukan pencatatan berapa persediaan awal dalam bentuk working process ya. Di soal, di contoh ya, tidak ada ya dalam bentuk persediaan awal, kemudian penggunaan bahan material langsung ya. Ada persediaan awal ya untuk material itu sebanyak 35.000 dolar. Kemudian jumlah material yang dibeli untuk memproduksi tadi ya, total produksinya adalah 170.000 unit. Itu dibutuhkan ataupun dibeli bahan baku sebanyak ataupun material sebanyak 1.715.000 dolar. Kemudian material yang tersedia untuk proses produksi adalah 1.750.000. Kemudian dikurangi untuk persediaan akhir dalam bentuk material adalah 50.000 dolar. Sehingga total bahan baku langsung ya yang dibutuhkan untuk memproduksi 170.000 unit adalah sebesar 1.700.000 dolar. Kemudian dijumlahkan untuk penggunaan tenaga kerja langsung adalah 1.870.000 dolar dan ditambahkan juga untuk biaya overhead-nya adalah 680.000 sehingga total akumulasi untuk ketiga biaya yang terdiri dari biaya material langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead itu adalah sebesar 4.250.000. Kemudian untuk persediaan akhir dalam bentuk working process itu tidak ada. Sehingga untuk biaya manufacturing dan COGS-nya, COGM ya, cost of goods manufacturing-nya adalah sama. Kemudian dijumlahkan dengan persediaan awal dalam bentuk barang jadi, ya, itu nilainya adalah 120.000. Nah, ini sudah dihitung oleh manajemen ya. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir dalam bentuk barang jadi, ya. Yaitu sebesar 375.000. Nah, ini bentuk persediaan akhir ya, sebanyak 15.000 unit. Nah, dikalikan dengan ekuivalensinya itu setara dengan 25 dolar. Sehingga total untuk cost of goods sold-nya adalah 3.995.000. Nah, inilah nanti biaya dari jumlah unit yang terjual, yaitu sebesar 170.000 unit. Untuk marketing dan administrasi, kedua biaya ini tidak dibebankan ke dalam biaya produk, ya, sehingga tidak dicatatkan di dalam COGS. Oleh karena itu, pada materi sebelumnya untuk marketing dan administrasi, kita sudah pernah buatkan, ini dicatatkan langsung di dalam laporan keuangan. Nah, kita juga bisa membuatkan anggaran untuk marketing dan administrasi, ya, berapa biaya yang dibutuhkan. Yang terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap masing-masing ya, ada variabel marketing cost yaitu sales commission di sini. Untuk komisi yang diberikan kepada sales untuk satu unit adalah sebesar 1,5 dolar sehingga untuk total target produksi ataupun target penjualan 160.000 unit akan dikenakan ya ataupun diberikan komisi kepada sales atau penjual sebesar 240.000 dolar. Sedangkan untuk biaya marketing lainnya, tarif per unitnya adalah 0,75 dolar, sehingga beban untuk biaya marketing lainnya adalah 120.000 dolar. Sehingga total biaya variabel marketingnya adalah 360.000 dolar. Sedangkan untuk biaya tetap ya untuk marketing itu terdiri dari gaji penjual atau sales itu sebesar 130.000
kemudian ada biaya iklan $153.000 dan biaya marketing lainnya tetap ya $67.000, sehingga total biaya tetap untuk marketing adalah $350.000. Sehingga total diperoleh akumulasi untuk biaya marketingnya adalah $710.000. Untuk biaya administrasi itu didominasi oleh biaya tetap ya. Di sini adalah administrasi cost, semuanya tetap, yaitu terdiri dari gaji ya sebesar 241.000, kemudian biaya staf untuk legal dan accounting 136.000, kemudian jasa data processing atau pengolahan data 127.000, kemudian ada outside professional service yaitu tenaga profesional dari luar perusahaan 32.000, ada biaya depresiasi yaitu gedung, kemudian furniture dan peralatan sebesar 84.000, kemudian ada biaya bunga ya terkandung dalamnya ya, including interest yaitu sebesar 36.000, kemudian pajak ya dari pendapatan lainnya sebesar 140.000, sehingga total diperoleh untuk biaya administrasi adalah 796.000. Sehingga total yang dianggarkan untuk marketing dan administrasi adalah 1.506.000. Yang terakhir adalah pencatatan dalam bentuk laporan keuangan atau income statement. Bagaimana yang tadi sudah dianggarkan kemudian dicatatkan dalam bentuk laporan keuangan. Konsepnya sama dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kita memperoleh berapa pendapatan yang akan kita peroleh dalam bentuk budgeting, ya apa yang kita rencanakan, yaitu rencana harga jual per unit adalah $45 dengan jumlah unit yang akan terjual adalah 160.000 unit, maka kita akan memperoleh rencana pendapatan sebesar $7.200.000. Dengan rincian biaya yang akan dikeluarkan dalam bentuk COGS adalah $3.995.000 dan ada biaya yang dibebankan dalam bentuk marketing dan administrasi. Biaya pemasaran administrasi adalah sebesar $1.506.000. Sehingga total biaya yang dianggarkan untuk memproduksi 160.000 unit adalah sebesar $5.501.000. Sehingga kita memperoleh laba usaha yang dianggarkan sebesar $1.699.000, yaitu $7.200.000 dikurangi $5.501.000. Selanjutnya adalah pengenaan tarif pajak. Ya, di sini tidak ditentukan berapa persen, jadi akumulasi total pajak yang dikeluarkan adalah $550.000. Sehingga kalau kita kurangkan dari laba usaha yang direncanakan, kita akan memperoleh pendapatan setelah pajak sebesar $1.149.000. Jadi itu adalah perencanaannya. Jadi kita sudah lihat dari awal, kita sudah rencanakan dimulai dari berapa jumlah produksi, kemudian berapa target penjualan kita tahun depan. Itu adalah basicnya. Kemudian kita hitung biaya-biaya yang akan muncul pada proses produksi. Mulai dari biaya penggunaan material, penggunaan tenaga kerja, dan biaya overhead-nya. Kemudian tadi kita catatkan dalam bentuk COGS. Kemudian ada juga biaya administrasi dan biaya pemasaran. Kita catatkan juga. Kemudian kita akumulasi, kita tampilkan dalam bentuk laporan keuangan. Jadi itu step by step-nya. Oke, silakan nanti untuk selanjutnya. Materinya hanya teori saja, silakan dibaca saja. Nanti jika ada pertanyaan, silakan diajukan pada sesi diskusi atau sinkronus. Referensinya masih sama, silakan nanti dibaca kembali biar lebih paham, yaitu buku dari William N. Lannon berjudul Fundamental of Cost Accounting edisi keempat tahun 2014. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang.